Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Bismillah mu'allif adalah kitab tulisan jamil Mas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang selanjutnya kita khususkan kepada jamaah Musholat Taqwa yang kemarin sudah memberikan infak dan sedekah, yang mana pahalanya dikhususkan satu kepada almarhum Bapak Sumedi bin Karam, selanjutnya dikhususkan kepada almarhum Bapak Dahlan bin Kusnan, Halimah binti Camang, Dawir bin Muharram, Atmi binti Haji Raswi. Mudah-mudahan almarhumah ini ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan di dalam kuburnya, diterangkan di dalam kuburnya, serta ada dalam lindungan dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang selanjutnya mohon untuk membacakan kepada yang sedang sakit, wabil khusus Bapak RW atau Bapak Syamsidar yang mana kemarin kecelakaan, dan mudah-mudahan beliau segera dipulihkan kembali oleh Allah, disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau bisa beraktivitas seperti semula. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faslun surutul qasri sab'atun ayyakuna safaruhu marhalataini wa ayyakuna mubahan wal ilmu bizawajil qasri wa niyatul qasri indal ihram wa antakuna salatu ruba'iyatan wa dawamu safari ila tamamiha wa alla yaqtadiya bimutimin bi juz'in min salatihi. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tentang pembahasan fikih yang mana pada minggu kemarin sudah kita bahas masalah jamak. Jamak itu ada dua, ada yang disebut jamak takdim, ada yang disebut dengan jamak takhir. Syarat dan ketentuannya sudah kita kupas tuntas di minggu kemarin. Lalu pada hari ini kita bahas tentang masalah sholat qashar. Perlu diketahui bahwa sholat jamak dan sholat qashar adalah dua hal yang berbeda. Jamak ya jamak, qashar ya qashar. Namun dalam hal praktek bisa terjadi ya jamak ya qashar. Cuman syaratnya itu beda. Kalau jamak itu berlaku bagi orang musafir dan mukimin. Kemarin sudah kita bahas. Mukimin adalah orang yang tidak melaksanakan perjalanan lebih dari 2 marhalah. Musafir adalah orang yang mengerjakan atau melakukan sebuah perjalanan yang lebih dari 2 marhalah, yang mana kalau sudah melebihi 2 marhalah maka nanti berlaku baginya yazuju, boleh untuk tidak berpuasa, untuk mengqashar sholat, untuk menjamak
sholat. Sudah kita bahas. Baik, sekarang qashar. Apa yang dinamakan dengan sholat qashar? Qashar adalah merubah atau meringkas sebuah sholat yang tadinya 4 rakaat, yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, merubah bilangan rakaat sholat. Nah, kalau jama' adalah menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu, tapi qashar meringkas, merubah sebuah sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Syarat yang pertama, syurutul qasri sab'atun ayyakuna safaruhu marhalataini. Syarat untuk melaksanakan atau mengerjakan sholat qashar yang diringkas, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, syarat yang pertama adalah perjalanannya itu adalah harus marhala taini, 2 marhalah. Sudah kita bahas kemarin bahwa 2 marhalah itu kurang lebih sekitar 120 paling maksimal. Karena kalau kita bahas masalah 2 marhalah itu sama dengan 84 mil. 84 mil, 1 milnya sama dengan 4.000 langkah, itu 1 mil. Tinggal dihitung. Kalau dulu Nabi perjalanan itu sehari semalam memakai unta, yang mana unta tersebut dipenuhi dengan bawaan sehari semalam. Karena dulu di unta itu nggak ada kilometer kan, perjalanan jarak sehari semalam itu berapa kilometer itu kan nggak tahu, karena belum ada kilometer. Makanya di sini pantas ikhtilaf para ulama yang mengatakan bahwa berapa 2 marhalah. Ternyata di sini adalah ikhtilaf, pantas, karena nggak ada ulama yang mengatakan bahwa 2 marhalah sekian, karena ketika di zaman Nabi itu nggak tentu, karena nggak ada kilometer. Nah, makanya di sini ihtiyatlah para ulama. Ada yang mengatakan bahwa marhalataini, 2 marhalah yang paling maksimal adalah 120. Ada yang mengatakan 100 km, ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 96, bahkan ada yang mengatakan yang paling minim 88 km. Nah, terserah Bapak mau berpatokan kemana, silahkan. Itu perjalanannya harus 2 marhalah. Taruhlah kita yang paling jauh adalah 120 km. Maka 120 km ini maka nanti boleh untuk mengqashar sholat, meringkas sholat. 120 km ini hasimiyata dahaban, Pak, 1 balik. Jadi jangan dihitung bolak-balik. Jadi 120 km atau 100 km itu bukan bolak-balik, bukan pepek, tapi hanya sekali jalan. Misalkan dari sini ke Bekasi 50 km, ya kan? Bapak hitung dari sini ke Bekasi 50 km, nah dari Bekasi balik lagi ke sini 50 meter, berarti jadi 100 meter. Hitungannya bukan seperti itu, tapi hitungannya adalah 1 kali balik. Paham ya? 1 kali balik. Dan 2 marhalah ini 120 km itu dengan perjalanan yang mana perjalanannya tidak sengaja dan tidak niat pengen qashar. Tuh. Berarti contohnya gini, dari sini ke Cianjur 100, dari sini ke Bekasi, ke Bogor 100 km. Berarti kan belum ada 2 marhalah, ya kan? Lurus 100 kilo misalkan. Nah, Bapak ambil jalan pintas. Dari sini Bapak ke Tenjo, kalau dilihat dari Google Maps sekarang kan canggih, itu lebih jauh. Ternyata jaraknya ke Bogor ujung yang arah ke Sukabumi itu jaraknya 140 kilo. Nah, sedangkan Bapak tujuannya ke sana. Kalau lewat kota ukurannya 100 km, kalau lewat Tenjo, lewat belakang 140 km. Berarti ada 2 jarak, ada 2 jalan yang mana jaraknya berbeda. Nah, ketika seperti ini, tujuan Bapak ke sana dengan niat mencari jalan yang lebih jauh agar bisa sholat di qashar, maka nanti qasharnya tidak sah. Paham?
Ya, Bapak lah saya pengen tahu salat qasar seperti apa. Carilah jalan yang terjauh. Nah, sehingga mendapatkan 2 marhalah. Nah, maka dengan niat seperti itu, maka qasarnya dikatakan tidak sah. Berarti harus perjalanannya tidak disengaja dengan kilometernya. Dari sini ke Cirebon 210 km jadi qasar. Nah, seperti itu ya. Satu. Nah, yang kedua, syarat qasar adalah wa ayyakuna mubahan, perjalanannya, musafirnya itu harus perjalanan yang tidak diharamkan oleh syariat perjalanannya. Nah, perlu diingat, saya ulangi bahwa dalam sebuah keterangan ini kuncinya hanya 2. Perlu diingat nih biar paham. Ada yang disebut dengan mukimin, ada yang disebut dengan musafir, ya kan? Masih ingat? Mukimin adalah orang yang mengerjakan atau orang yang melakukan perjalanan kurang dari 2 marhalah tadi, kurang dari 120 km. Nah, maka itu walaupun melakukan perjalanan tapi di luar marhalah tadi ini, maka dikatakan mukimin. Berarti nanti berlaku baginya sholat Jumat, tidak wajib, tidak boleh qasar, tidak boleh jamak, tidak boleh buka puasa kalau di bulan puasa tidak boleh buka. Nah, tapi kalau orang yang musafir yang melakukan perjalanan lebih dari 2 marhalah, maka dikatakan musafir. Nah, berlaku inilah qasar, ya. Jadi Bapak dari sini ke Jakarta, dari sini ke Tangerang, bahkan setiap hari Bapak bolak-balik pabrik, itu tetap masih dikatakan mukimin, bukan musafir. Nah, 2, tujuan perjalanannya itu mubah, artinya tidak haram. Karena perjalanannya mubah berarti ada ar-ruhasu la tunatu bil ma'asi. Kaidah fikihnya, kemurahan syara seperti qasar, jamak, buka puasa itu tidak dikaitkan terhadap maksiat. Nah, makanya di sini perjalanan dibagi, Pak. Bapak melakukan perjalanan 2 marhalah 120 km, tapi niat dan tujuannya ini mesti benar. Nanti akan berlaku ketika Bapak niat perjalanannya seperti apa, maka nanti tidak boleh untuk mengqasar sholat. Kebagi kan perjalanan tuh ada yang wajib. Nih ada yang wajib. 1 wajib itu ibadah haji. Perjalanan ibadah haji dikatakan wajib ketika sudah mampu, wajib tuh perjalanannya. Ada lagi yang sunat. Sunat itu ziarah ke makam para rasul, ziarah ke makam para wali, sunat, berarti boleh tuh untuk mengqasar sholat. Terus ada yang zaiz, ada yang boleh, yaitu orang yang melakukan perjalanan dengan niat untuk berdagang atau usaha, untuk bekerja. Bapak bekerja di sini ke Surabaya, berarti kan zaiz tuh hukumnya, berarti boleh, silakan. Nah, ada lagi yang dikatakan haram perjalanannya. Perjalanannya 2 marhalah tapi statusnya haram, maksiat disebutnya. Nah, ada diantaranya untuk melaksanakan rekreasi. Bapak dari sini ke Bali kan lebih dari 2 marhalah. Tujuannya apa? Untuk piknik, melihat bule. Berarti kan maksiat, ya kan? Berarti ketika perjalanannya Bapak tidak sah untuk melaksanakan qasar. Maksiat disebut dengan perjalanan atau safar maksiat. Terus Bapak niat dari sini untuk membunuh orang, berarti niatnya sudah maksiat. Tuh, asal niatnya, tujuan Bapak pergi ke suatu tempat, niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk piknik, niatnya untuk membunuh, maka tidak berlaku qasar, baik jamak, takdim, jamak takhir tidak berlaku. Karena adalah niat untuk memulai perjalanan. Terus dikatakan perjalanan maksiat, punya hutang tanpa izin dan mampu untuk membayar. Nah, ini Bapak pulang kampung, Bapak punya utang, Bapak mampu untuk membayar hutang tersebut, Bapak tidak minta izin kepada orang yang menghutangi, maka Bapak perjalanannya dikatakan perjalanan maksiat. Nah, ketika itu maka tidak berlaku qasar, tidak sah qasarnya. Kenapa? Perjalanannya perjalanan maksiat. Walau qalilan, walaupun hutangnya kecil, walaupun hutangnya sedikit.
Jadi ingat dulu Pak kasus di pesantren. Ceritanya saya punya utang 3.000 bekas makan gorengan dulu. Pulang ceritanya. Dari Jawa Timur ke sini kan jauh. Punya utang di warung 3.000. Diteleponlah sama temen. Kata tukang warung, kamu punya utang gak bakal balik lagi ke sini 3.000. Perjalanan dari Jawa Timur ke Tasik lebih dari 2 marhala, maka di situ saya tidak boleh untuk melaksanakan qashar. Pengalaman, hutang 3.000 karena lupa, bukan nggak sengaja. Biasa santri mah, sengaja lupa. Nah, karena punya utang, maka tidak boleh untuk mengqashar sholat. Nah, sama halnya ibadah haji, Pak. Bapak melaksanakan ibadah haji mampu kan? Tapi Bapak punya utang. Bapak tuh sudah wajib munggah haji karena sudah banyak harta kan. Ternyata Bapak punya utang. Misalkan 10 juta atau 5 juta. Berarti kan Bapak mampu untuk membayar utang. Nah, ketika Bapak berangkat ibadah haji meninggalkan hutang yang mana Bapak mampu untuk membayar hutang, maka hajinya tidak sah. Nah, seperti itu. Berarti wajib untuk membayar hutang terlebih dahulu. Nah, sama halnya dengan ini, qashar berlaku bagi orang yang bepergian tanpa ada izin dan ia mampu untuk membayar hutang, kecuali ada izin, itu boleh dikatakan safar mubah. Nah, contoh gini, Bapak punya utang 10.000, ya udah Bapak mampu bayar kan? Nah, Bapak izin ke yang menghutangi, Bu, Pak, maaf ya, saya ini ada nih uang 10.000, tapi saya mau pulang kampung. Kalau Ibu mengizinkan saya pulang kampung, tapi nanti bayar utangnya setelah pulang kampung, gimana Bu? Diizinkan enggak? Ya silahkan Pak, diizinkan. Nah, maka itu boleh, karena itu sudah dapat izin dari yang menghutangi. Kalau kata yang menghutangi enggak boleh, tetap harus bayar hutang. Nah, berarti kan Bapak enggak bayar tuh. Bapak berangkat pulang, walaupun lebih dari 2 marhalah, maka tidak berlaku qashar. Kenapa? Karena disebut dengan safar maksiat. Tuh. Terus dikatakan safar maksiat, bepergiannya maksiat, seorang istri yang kabur dari suami atau nusuj. Nah, istri Bapak dari sini pulang ke kampung tanpa izin Bapak karena berantem. Nah, maka si istri nanti di perjalanan walaupun 2 marhalah itu gak berhak untuk melaksanakan qashar. Artinya qasharnya tidak sah qasharnya. Istri yang kabur. Nah, banyaklah diantaranya safar maksiat. Syarat yang kedua ini perjalanannya harus mubah, artinya perjalanannya tidak haram. Dan berlaku juga dalam sebuah perjalanan qashar berlaku wa qasdu mahallun ma'lumin, bermaksud ke tempat tujuan yang pasti. Tujuan yang pasti nih. Contoh gini, Bapak dari sini mau ke Garut, Bapak dari sini mau ke Tasik, ditanya, Pak mau kemana? Mau ke Tasik. Pak mau kemana? Mau ke Garut. Pak mau kemana? Mau ke Jawa Timur. Berarti kan pasti tujuannya, tujuan tempat yang akan dituju, maka berlaku qashar. Tapi kalau tidak menentu, gini, fala qashra lihaimin, orang yang bepergian tanpa tujuan yang pasti walaupun jauh lebih dari 2 marhalah, maka tidak berlaku qashar. Contoh gini, misal Bapak mau kemana? Nggak tahu pokoknya. Saya mau pergi aja jauh aja. Kemana? Pokoknya nggak tahu, senyampainya aja. Tahu-tahu sudah sampai di Bali. Nah, maka perjalanan itu qasharnya tidak sah. Kenapa? Karena tadi dari awal tujuannya nggak jelas. Walaupun perjalanan jauh, maka nggak berlaku qashar, nggak sah qasharnya. Tuh. Nah, yang kedua, wala musyafirin li gordin lam yaksid mahalla. Tidak ada qashar bagi seorang musafir yang melaksanakan perjalanan ligordin lam yaksid mahalla, bagi orang yang ada tujuan, ada maksud tapi tidak ada tujuan dan tidak menentukan tempat, maka tidak berlaku qashar. Misal Bapak mau kemana? Istri saya hilang, anak saya hilang. Bapak mau kemana? Mau mencarinya kemana? Nggak tahu pokoknya, yang penting ketemunya. Tahu-tahu ketemu di Palembang. Nah, maka itu dalam perjalanannya karena belum menentukan tempat tujuannya, maka tidak berlaku qashar, tidak sah qasharnya. Paham? Jadi harus benar-benar
qashar ini menentukan tujuan tempat yang akan dituju. Lampung, Palembang, Aceh, Tasik, Garut, itu kan jelas dari awalnya, berarti berlaku kok qashar. Nah, ada lagi yang kasus seperti ini. Ilam ya'rifu anna wala wa zaujatin qabla marhalataini ilam ya'rifu anna matba'ahum. Ini ada kasus seperti ini misalkan nih. Ini bisa terjadi seperti ini. Maka ini qashar enggak berlaku di awal. Kayak gini. Bapak saya ajak. Ayo Pak, saya ajak. Kemana? Ikut pokoknya, ikut. Berarti kan saya mah udah tahu bahwa saya akan ke suatu daerah. Nah, orang yang saya ajak enggak saya kasih tahu. Emang mau kemana? Pokoknya ikut aja, ayo ikut, naik mobil. Nah, begitu naik mobil, saya sudah sampai di Seglog, datanglah waktu duhur ceritanya, ya kan? Karena saya sudah punya tujuan ke satu tempat yang lebih dari 2 marhala, maka di Seglog saya melaksanakan sholat duhur di qashar. Boleh gak? Boleh. Karena apa? Saya sudah punya tujuan, yang mana tujuan tersebut lebih 2 marhalah. Nah kan kemarin sudah kita bahas bahwa awal jamak takdim, awal qashar itu adalah ketika sudah keluar dari batas kampung. Boleh itu awalnya. Saya ulangi nih biar paham. Awal melaksanakan qashar baik jamak takdim ataupun qashar itu bisa dilaksanakan ketika sudah keluar dari batas kampung. Ini kampung Mustika. Naik ke atas ke belakang itu sudah beda kampung Mata Gara. Nah, di Masjid Mata Gara, Bapak dari sini mau berangkat ke Cirebon naik motor misalkan. Begitu datang waktu duhur pas di Mata Gara. Nah, maka di situ silakan Bapak untuk mengqashar sholat sudah bisa. Menjamak takdim sudah bisa. Kenapa? Karena sudah keluar dari batas kampung Mustika. Paham? Awalnya di situ. Walaupun nanti di depannya datanglah Bapak begitu selesai sholat qashar, bahkan dijamak sama asar, di situ berangkatlah Bapak. Pas di jalan baru ditelepon oleh kerabat bahwa Pak gak usah pulang kampung, gak usah balik, batalkan niatnya. Kenapa? Karena di sini lagi sibuk, akhirnya nggak jadi Bapak tuh balik kampung, balik lagi putar arah ke sini. Nah, begitu nanti sholat di sini asar kan, itu nggak usah sholat lagi karena Bapak sudah dijama. Nah, itu pun boleh. Kenapa? Karena niat tentu jadi adalah untuk melaksanakan perjalanan jauh. Masalah nanti jadi nggak jadi itu urusan belakang. Yang penting niat dari awal tujuannya. Seperti itu. Nah, ini mah kasus. Tadi saya ngajak seseorang, ayo berangkat kemana? Pokoknya ikut aja. Berarti kan orang yang saya ajak belum tahu tujuannya kan? Sedangkan saya mah sudah tahu. Nah, datanglah naik mobil. Begitu datang waktu duhur di Seglog, saya mah qashar, bahkan di jamak takdim. Allahu Akbar, 2 rakaat. Jamak takdim, jamak akhir qashar. Ya kan? Nah, orang yang ikut sama saya itu nggak boleh mengqashar. Ikut yang kenapa? Tadi karena ini yang saya ajak belum tahu tujuan saya kemana, ya kan? Loh, kok itu di qashar? Saya nggak bilang mau kemana. Nah, maka orang yang ikut sama saya tidak boleh melaksanakan qashar di situ. Nah, selesailah naik mobil, sampailah di Cirebon. Oh, kata dia, ini udah di Cirebon berarti sudah 2 marhalah kan? Sudah 120 km. Datanglah misal di situ waktu Isya. Nah, orang yang ikut ke saya tadi, orang yang ikut sama saya, maka di situ boleh melaksanakan qashar. Kenapa? Karena perjalanannya sudah 2 marhalah. Nah, berarti orang yang berangkat mengikuti orang lain dengan tidak ada tujuan, tidak tahu tujuannya, maka qasharnya berlaku ketika sudah mencapai 2 marhalah. Paham? Paham ya? Seperti itu. Nah, jadi perjalanannya harus 2 marhalah, tidak kurang dari itu, maka berlakulah qashar. 3. Syarat qashar yang ketiga adalah wal ilmu bijawazil qasri, mengetahui hukum kebolehan untuk mengqashar salat. Mengetahui itu ilmu tentang hukum
kebolehan qashar salat. Nah, jangan sampai seperti ini. Bapak melaksanakan melakukan perjalanan dari sini ke Jawa. Nah, di tengah jalan Bapak pernah dengar bahwa salat yang 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Oke, Bapak salat. Bapak nggak tahu itu hukum qashar. Nah, ketika Bapak salat dengan 2 rakaat yang mestinya 4 rakaat, karena Bapak hanya mendengar sekilas bahwa yang 4 rakaat dalam perjalanan bisa diringkas jadi 2 rakaat, Bapak taunya hanya sepintas seperti itu, maka nanti qasharnya tidak jadi. Kenapa? Karena syarat qashar adalah wal ilmu bijawazil qasri, tahu tentang ilmu bolehnya untuk mengqashar salat. Ya, jadi harus tahu. Nah, di antaranya ini nih. Nah, ketika kalau Bapak sudah tahu persyaratannya, maka boleh untuk mengqashar salat. Tapi kalau Bapak tidak tahu persyaratannya, ketentuannya, maka qasharnya tidak jadi. Karena salah satu syarat bolehnya qashar itu wal ilmu bijawazil qasri. Nah, 3. Yang keempat, syarat qashar adalah wa niyatul qasri indal ihram. Niat salat qashar harus ketika takbiratul ihram. Beda dengan jamak, baik jamak takdim, jamak takhir, ya kan? Kalau jamak takdim itu niat sholat jamak takdim itu harus dalam sholat yang pertama, ya kemarin kan? Baik dari takbiratul ihram, baik ketika baca Fatihah, baik ketika tahiyat asal sebelum salam untuk niat jamak takdim. Itu kan di sholat yang pertama. Niat sholat jamak takhir adalah niatnya itu di waktu sholat yang pertama, bukan di sholat yang pertama, tapi di waktu sholat yang pertama, baik di awal waktu, pertengahan waktu, atau akhir waktu. Itu jamak takhir. Nah, kalau qashar nggak bisa seperti itu. Qashar harus niat itu di awal ketika takbiratul ihram. Kenapa? Sebab sholat qashar adalah merubah bilangan, merubah rakaat. Berarti ketika merubah bilangan, merubah rakaat, niatnya mesti dari awal. Niatnya mesti dari awal. Ya. Usolli fardhu duhri. Usolli fardhu duhri maksuron atau maksuratan. Allahu akbar jadi. Tapi diniat di takbiratul ihram. Falau sakahal nawal qasra au tarada fi annahu yaksuru atamma. Kalau orang ragu nih, saya sudah niat qashar atau belum, ya kan? Ini contohnya, Bapak perjalanan dari sini ke Cirebon, datanglah waktu sholat duhur, Allahu akbar, Bapak kan boleh qashar, ya kan? Sedangkan niat qashar tadi di mana? Di takbiratul ihram. Bapak niat Allahu akbar. Begitu Bapak baca Fatihah, Bapak ragu-ragu. Tadi saya ketika takbiratul ihram, saya niat qashar atau tidak? Nah, ketika ada keraguan-raguan, syak disebutnya, maka di situ atamma, sempurnakan sholat. Berarti qasharnya nggak jadi. Qasharnya nggak jadi. Berarti wajib untuk itmam, menyempurnakan sholat jadi 4 rakaat. Paham ya? Atau au tarodada fi annahu yaksuru. Atau Bapak nih lagi sholat, sudah niat qashar, Allahu akbar. Begitu Bapak baca Fatihah, Bapak tarodud, bolak-balik hati itu, ini qashar jadi enggak ya? Nah, maka itu qasharnya sudah enggak jadi. Sholatnya batal enggak? Enggak batal sholatnya. Yang batal itu adalah qasharnya. Sholatnya enggak batal, tapi qasharnya yang batal. Berarti apa harus dilakukan? Itmam, menyempurnakan. Bahkan Bapak tadi niat qashar tuh, yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Niat sholat qashar maksuron, diringkas. Begitu Bapak baca Fatihah atau baca surat, Bapak taradud, jadi enggak ya ini qashar. Nah, maka di situ status Bapak sudah batal qasharnya. Sholatnya batal enggak batal. Berarti apa tuh? Atmam, sempurnakan menjadi 4 rakaat. Beres, ya. Au qama laha qasirun bila mujibin li itmamin batalat salatuhu. Nah, au qama laha qasirun.
bila mujibin liitmamin batalat salatuhu. Ini kasus beda, bisa jadi batal salat. Gini, bapak niat qashar, usolli fardhu duhri maksuron, Allahu akbar. Jadi kan niat qashar kan? Nah, jadi qashar kan 2 rakaat. Begitu tahiyat di rakaat kedua kan aturan mainnya kan tahiyat akhir ya kan? Nah, au qamalah qasirun. Terus bapak berdiri tuh sengaja berdiri bila mujibin. Nah, sengaja kata bapak, sengaja saya naik pengen jadi 4 rakaat ketika tahiyat. Aturan mainnya kan itu tahiyat akhir. Bapak jadikan itu tahiyat awal. Bapak naik dengan sengaja untuk naik ke rakaat ketiga. Maka di sini batalat salatuhu, batal salatnya. Batal salatnya. Kenapa? Karena qasharnya sudah sah. Nah, dari awal kan sudah niat qashar. Selesai itu 2 rakaat. Kan harusnya kan salam. Bapak tuh niat, bapak sengaja naik ke atas untuk melaksanakan rakaat ketiga, batal sholatnya. Nah, kecuali kalau mau itu bapak urungkan niat qashar, maka sholatnya sah tapi qasharnya nggak jadi. Contoh gini, bapak di rakaat kedua mestinya kan salam, sudah niat qashar tuh. Bapak urungkan niat minimal seperti itu, memutuskan niat qashar. Saya nggak jadi sholat qashar, nah itu sudah putus sholat qashar. Nah, terus bapak naik ke atas untuk menyempurnakan sholat menjadi 4 rakaat, seperti itu. Nah, terkecuali la sahyan, nggak batal sholat sahyan karena lupa. Ya, bapak kan sholat qashar duhur 4 rakaat, Allahu akbar, jadi 2 rakaat. Nah, di aturan mainkan di rakaat kedua mestinya salam. Karena bapak lupa, nggak biasa sholat duhur 2 rakaat, bapak lupa, jadilah naik ke atas, ya kan, menuju rakaat ketiga, lupa kan. Nah, begitu bapak naik ke atas, saya kan tadi qashar sholat, kok berdiri lagi? Nah, tindakan bapak di situ satu, la di situ nggak batal sholat bapak. Karena apa? Sahyan, lupa. Maka tindakannya fal yu'id, bapak balik lagi ke bawah, untuk apa? Untuk melaksanakan tahiyat akhir. Jangan dilanjut ya. Bapak mesti balik lagi ke bawah. Nah, kalau dilanjut ya itu batal tadi. Bapak balik lagi ke bawah untuk tahiyat akhir. Salam, selesai. Atau bapak masih semangat sholat. Bapak qashar sholat duhur 2 rakaat, Allahu akbar. Di rakaat kedua aturannya harus tahiyat. Bapak lupa naik ke atas di rakaat ketiga. Nah, kata bapak, udah tanggung berdiri, mending disempurnakan jadi 4 rakaat, saya batalkan qasharnya. Nah, maka tindakan seperti itu boleh, tapi dengan syarat bapak ayutimma ada balik lagi untuk duduk, tetap harus balik lagi untuk duduk ke bawah, ya kan? Berdiri, saya pengen sempurnakan, saya batalkan qashar, tetap bapak wajib balik lagi ke bawah untuk tahiyat. Jadi tahiyat awal baru naik ke rakaat ketiga, berarti kan sudah itmam, sempurna sholat. Nah, salam, selesai 4 rakaat jadinya, paham? Nah, summa qoma mutiman, terus sempurnakan menjadi 4 rakaat, paham ya? Nah, nanti tadi kasus yang tadi, ketika bapak lupa bahwa bapak lagi mengqashar sholat, ujug-ujug bapak berdiri ke rakaat ketiga, maka tindakan bapak itu harus balik lagi ke bawah untuk melaksanakan tahiyat akhir. Nanti sebelum salam wa yasjudu li sahwi, sujud sahwi selesai. Tapi kalau bapak masih semangat sholat, saya pengen sholat terus, tetap bapak wajib untuk balik lagi ke bawah, berarti jadi tahiyat awal, bapak urungkan niat minimal, saya nggak jadi qashar. Nah, boleh berarti. Begitu bapak naik ke atas di rakaat ketiga, rakaat keempat selesai, nggak usah sujud sahwi itu. Karena apa? Membatalkan niat qashar. Jadi membatalkan niat qashar itu gak batal sholatnya, tapi batal qasharnya. Ketika batal qasharnya berarti wajib itmam, wajib menyempurnakan sholat 4 rakaat. Paham ya? Yang kelima, sholat qashar syaratnya adalah wa an takuna sholatu rubaiyatan,
harus ada sholat yang dikosor itu 4 rakaat. Berarti duhur, asar, isya. Hanya 3 waktu yang boleh dikosor. Duhur, asar, dan isya. Maghrib tetap 3. Subuh tetap 2. Takut bapaknya tahu saya bab kosor, akhirnya subuh dikosor menjadi 1 rakaat, nggak bisa. Ataupun maghrib jadi 1,5 rakaat, nggak bisa. Tetap yang wajib yang bisa dikosor adalah sholat yang 4 rakaat ya. Jadi duhur, asar, dan isya. Maghrib dan subuh itu nggak bisa dikosor, mesti sempurna rakaatnya. Yang keenam, wadawa musafar ila tamamiha, melaksanakan sholat kosor masih dalam perjalanan dan sholatnya sempurna sampai salam. Sampai salam sempurna sholat kosornya ada dalam ruang lingkup perjalanan. Ketika sudah sampai di tempat tujuan, maka kosor jama itu sudah tidak berlaku. Harus kosor itu berada dalam perjalanan. Yang terakhir, syarat kosor yang ketujuh adalah wa alla yaqtadiya bi mutimmin bi juz'in min sholatihi, jangan bermakmum orang yang melaksanakan sholat kosor kepada orang yang mukim atau orang yang menyempurnakan sholat, bisa batal sholatnya. Jangan bermakmum ke mukimin, berarti mukimin kan tadi pasti sholatnya adalah sholat sempurna. Nah, bapak musafir, bapak kosor, bapak bermakmum kepada orang yang mengerjakan sholat dengan sempurna, maka ketika bapak bermakmum maka kosornya nggak sah, kosornya nggak jadi, sholatnya sah dan wajib menyempurnakan. Tuh. Ini contoh kecilnya ginilah. Bapak dari sini perjalanan ke Jawa, di tengah perjalanan bapak niat kosor, usolli pada dohri maksuron. Bapak niat sholat kosor tuh, tapi berjamaah. Bapak nggak tahu kan yang imam ini musafir apa mukimin. Akhirnya bapak niat kosor. Nah, begitu di tengah sholat bapak yakin ini orang mukimin, ya kan? Nah, maka itu nggak jadi kosornya. Berarti apa tindakan bapak? Wajib itmam, menyempurnakan sholat. Sholatnya sah, tapi kosornya tidak sah. Mesti bapak wajib untuk menjadi 4 rakaat. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa kasus tentang masalah sholat berjamaah dalam hal kosor. Nah, di antaranya walau donahu musyafiron wasakapi niyatihi kosoro in kosoro. Walau donahu, jika dia menyangka orang yang musafir ini musyafiron, imamnya musafir, wasaka finiyatihin kosron in kosoro. Nah gini, kemarin bapak nih mudik, bapak mudik dari sini ke Jawa, di rest area datanglah waktu duhur, ya kan? Bapak yakin tuh orang yang ada di sekitar rest area pasti musafir, ya kan? Karena semuanya dalam keadaan mudik, pasti semua musafir. Nah datanglah waktu duhur di musola. Begitu datang waktu duhur, sholatlah. Ada satu orang yang sholat tuh di dalam musola. Bapak punya sangkaan, ini orang pasti musafir karena dalam perjalanan, ya kan? Saya tuh kan yakin musafir kan, yakin kan? Nah, tapi wasaka piniyatihi, bapak ragu-ragu, apakah orang ini niat kosor atau tidak, ya kan? Orang ini nih, saya mau bermakmum, tapi saya mau niat sholat kosor, sedangkan di sini ada satu orang yang sholat. Kalau saya bermakmum ke dia, kalau dia sholat sempurna, berarti kosor saya nggak jadi. Nah, bapak di situ punya keraguan-raguan, ini orang sholat kosor apa enggak ya, dikosor apa enggak ya sholatnya. Nah, maka di situ tindakan bapak di situ, bapak maka di situ niatnya niati kosoro in kosoro, ya sudah bapak niat kosor saja. Bapak niat kosor. Nih, orang yang tadi udah karena dia musafir, ya udah bapak niat kosor, usolli pardo duhri maksuron makmuman, Allahu akbar. Bapak belum tahu kan bahwa yang di depan itu kosor atau tidak. Nah bapak niat kosor, silahkan. Nah
Urusan jadi nggak jadi masalah qashar nanti ditentukan di rakaat kedua. Ditentukan di rakaat kedua. Ketika nanti imam ini salam berarti kok qashar, berarti bapak qasharnya jadi selesai itu. Tapi kalau begitu imamnya naik ke rakaat ketiga, oh ternyata imamnya gak qashar. Bapak tindakan bapak di situ, bapak jangan salam, ikutin imam. Jadi itmam, sempurnakan sholat duhur menjadi 4 rakaat. Nah masalah qashar nanti bisa terjadi ketika imam salam di rakaat kedua, berarti sudah jadi qasharnya. Ketika imam naik di rakaat ketiga, berarti bapak itmam, wajib itmam, menyempurnakan. Masalah qashar itu tidak membatalkan sholat, tapi batalnya qashar itu ketika imamnya menjadi itmam, menyempurnakan sholat. Paham ya? Nah, silakan bapak kalau perjalanan yakin tuh kalau imamnya itu musafir. Masalah dia niat qashar atau enggak. Karena kadang-kadang gini, dulu pak saya dimarahin oleh guru pak. Dulu waktu saya masih mondok, belum saya paham masalah bab qashar. Ceritanya saya perjalanan dengan guru kalau gak salah dari satu tempat ke tempat ziarah, yang mana tempat ziarah itu lebih dari 2 marhalah. Nah, di perjalanan kan sholat, ceritanya sholat asar waktu itu. Begitu sholat asar saya tanya, mama ini mau di qashar apa enggak? Marah dia ke saya, pak, kamu belum ngaji qashar. Kok sudah begitu? Berarti kamu belum selesai ngajinya. Ngaji lagi bab qashar. Gituin. Enggak bilang mau qashar atau enggak, kan enggak bilang. Nah, begitu sholatlah ceritanya, sholat. Nah, sholat. Begitu sholat ternyata di qashar. Saya gak niat qashar. Nah, ini kan repot urusannya. Nah, ini ada hal seperti itu. Jadi, ketika ada kasus seperti ini, ketika bapak ragu-ragu apakah imamnya niat qashar atau enggak, maka bapak boleh untuk melaksanakan niat qashar. Masalah qashar jadi kalau enggak jadi itu nanti urusan lain, karena niat qashar enggak jadi qashar enggak membatalkan sholat, tapi menjadi batal qashar ketika sudah naik ke rakaat ketika dalam konteks berjamaah. Paham ya? Au biman donahu musyafiron pabana mukiman au summa muhdisan atama. Nah, ada lagi kasus beda. Bapak perjalanan dari sini keluar kota. Di tengah-tengah perjalanan datanglah waktu duhur. Bapak musafir kan? Bapak menyangka bahwa imam ini musafir di rest area nih. Wah, ini pasti di rest area, ini pasti imamnya adalah musafir, orang yang sama-sama mudik. Padahal pegawai SPBU aslinya kan, pabana. Nah, mukiman summa muhdisan atama, maka ketika itu karena bapak di tengah-tengah sholat imam tersebut menyempurnakan sholatnya karena statusnya mukimin, maka sholat bapak tidak batal, maka tindakan bapak atama, sempurnakan sholat. Bapak menyangka nih dari area, wah pasti imamnya ini musafir, pasti di qashar lah, apa niat qashar. Begitu niat qashar, ternyata imam ini nggak qashar, ya kan? Nggak qashar, malah naik ke rakaat ketiga karena mukimin, pegawai SPBU, maka tindakan bapak itu adalah atama, menyempurnakan. Menyempurnakan. Au summa muhdisan, atau imamnya hadas, maka atama, wajib untuk menyempurnakan. Kadang ada kasus lucu ini pak. Kadang-kadang dalam otak saya itu nggak kepikir ya, ada mu'alif mencontohkan kasus seribet ini. Jadi ceritanya gini nih, dalam kitab Fathul Wahhab itu disebutkan, bapak sholat qashar, ya kan, bermakmum kepada orang yang mukimin. Bapak nggak tahu bahwa imam ini qashar atau enggak, ya kan? Bapak yakinlah tadi bahwa ini pasti di qashar, ya kan? Padahal hakikatnya tidak di qashar. Tadi kasus yang tadi. Begitu dapat satu rakaat, imam ini batal sholatnya. Nah, begitu batal sholat, tahu tuh si makmum yang qashar, ya kan, batal imam sholat nih. Baik, begitu batal, imam pasti keluar dari sholat kan, keluar. Di luar si imam bilang gini,
Saya mah bukan musafir, saya mah mukimin. Nah maka status sholat orang ini yang baru dapat 1 rakaat itu atama, mesti menyempurnakan. Mesti menyempurnakan sholat jadi 4 rakaat, gak boleh dikosor. Paham? Ya, itu ada kasus seperti itu. Nah, itu ribet. Atau ada imam ikhtilaf. Imam ikhtilaf itu imam pengganti imam. Walaupun nanti ini pengganti imam kan dalam berjamaah tuh. Misalkan berjamaah tuh, bapak satu rombongan naik mobil, niat kosor semuanya. Sedangkan imamnya itu batal sholat. Imam pasti keluar. Ternyata imamnya tadi mukimin. Bapak lah jadi imam istilaf, pengganti imam tadi, bapak maju. Yang tadi kosor tuh berjamaah semua. Nah maka imam istilaf ini, imam yang mengganti ini, maka sholatnya jangan kosor. Kalau kosor batal kosor. Berarti apa? Itmam, sempurnakan sholat. Ada kasus seperti itu. Paham nggak? Ini saya contohkan lagi nih, sekali lagi. Bapak dari sini perjalanan ke Jawa Timur, di tengah jalan satu rombongan tuh, 1 bis. Bapak sholat, niat semuanya kosor 1 bis. Adalah 1 orang sholat di masjid. Bapak kan nggak tahu itu sholatnya musafir apa mukimin kan? Si imam ini nih 1 orang. Akhirnya bapak semua berjamaah sholat kosor. Di tengah perjalanan, di tengah sholat, si imam ini batal, pasti keluar sholat kan? Keluar sholat. Si imam bilang, saya mukimin bukan musafir. Nah maka imam yang makmum tadi yang jadi makmum yang kosor maju kan otomatis jadi imam pengganti. Nah maka ketika masuk jadi imam, maka status sholatnya menjadi itmam semuanya, satu jamaah, gak boleh kosor. Jadi menyempurnakan sholat semuanya, ya. Ada seperti itu, paham ya? Nah, itu jadi syarat kosor yang terakhir adalah jangan bermakmum orang yang sholat musafir atau mengkosor sholat ke imam yang mukim yang menyempurnakan sholat. Nah, seperti itu perjalanan tentang masalah sholat kosor, 7 syaratnya. Nah, baik para hadirin jamaah rahimakumullah, terakhir bahwa kosor merupakan salah satu rukhsah sholat, kemurahan yang Allah berikan kepada hambanya. Beda dengan jamak. Nah kalau bapak perjalanan yang sekira-kira bisa dikosor, itu silahkan bapak laksanakan kosor. Silahkan, lebih baik, lebih utama dikosor. Lebih baik, lebih utama dikosor. Bapak perjalanan di sini ke Jawa Timur sudah memenuhi syarat tadi. Maka ketika datang waktu sholat maghrib, duhur, asar, isya, bapak sholat kosor itu afdalu, lebih utama. Kenapa? Ini kemurahan yang Allah berikan. Silahkan laksanakan. Berarti sama dengan bapak itu sebagai hamba yang menerima syariat dari Allah, diantaranya mengamalkan sholat kosor. Beda dengan jamak pak. Nah kalau jamak itu afdalu, tarkul jami afdalu, meninggalkan jamak itu lebih utama. Bapak perjalanan nih dari sini ke Jawa Timur di jamak. Berarti kan tadi jamak itu menggabungkan 2 sholat dalam 1 waktu. Maka meninggalkan jamak, walaupun bapak bisa menjamak, boleh menjamak, tapi meninggalkan jamak takdim atau meninggalkan jamak takhir itu afdalu, lebih utama. Lebih baik bapak sholat di masing-masing waktu. Nah, bedanya di situ. Kalau kosor lebih utama laksanakan, kalau jamak lebih utama ditinggalkan. Karena pasti kalau meninggalkan jamak pasti ada 1 waktu yang bapak enggak sholat kan? Bapak sholat duhur di jamak takdim, sholat asar di jamak takdim, dipindahkan ke waktu duhur. Nanti waktu asar kan bapak enggak sholat karena sudah di jamak. Nah itu menjadi kekosongan tersendiri bagi seorang hamba. Maka itulah tarkul jami abdolu, meninggalkan jamak takdim tahir itu lebih utama ketimbang melaksanakan jamak. Tapi kalau kosor lebih utama dikerjakan, karena ini sebuah rukhsah, kemurahan yang Allah berikan. Kita melaksanakan, menjalankan syariat Allah, berarti kita mengakui bahwa kita hamba Allah sebagai Tuhan. Dengan cara apa? Melaksanakan kosor lebih utama. Nah seperti itu. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan terkait masalah sholat kosor. Mungkin silakan, ada yang belum paham atau penasaran, mangga silakan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma hadina siratal mustaqim, Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa sunna ulaika rabbika dzalika al-fadlu kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il amri wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.